wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suparti, akan melakukan ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 Universitas Negeri Semarang. Video pembelajaran kali ini akan dilaksanakan di SMA Negeri 1 Karanganyar berbasis daring dengan menggunakan Google Meet. Materi yang akan saya angkat adalah pertidaksamaan rasional. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andika, tolong dipimpin berdoa, Mas. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Mas Andika telah memimpin berdoa dan alhamdulillahirrahmanirrahim kita dipertemukan untuk kali ini. Kita kembali bertemu dalam pembelajaran matematika wajib. Saat ini kita akan mempelajari tentang pertidaksamaan rasional. Sebelum pembelajaran dimulai, disiapkan dulu peralatan kalian, alat tulisnya, bukunya. Mungkin nanti kalau misalnya bagi kelompoknya, siapkan pula kalau ada fasilitas laptop, siapkan laptopnya, sudah dihidupkan. Kalau tidak ya pakai HP, tidak begitu bermasalah. Yang penting mungkin salah satu mungkin ada laptop, kalau tidak apa-apa. Kemudian sekitar dari tempat duduk kalian dibersihkan yang rapi begitu, agar pembelajaran kita kali ini lebih enak gitu ya. Kemudian saya lanjutkan untuk kali ini dicek dulu dari yang sudah hadir ini. Adakah temanmu yang belum hadir saat ini? Masih ada? Ada, Bu. Siapa Mas? Siapa Mas? Rafael tadi ya? Iya. Silakan disimak dulu video yang saya miliki ini. Kepada dunia semangat yang panas bendera negeriku berkibar di luas dunia. Saya berikan ini. Hal apa sih yang kamu dapatkan dengan melihat video itu? Rasa apa yang kamu dapatkan? Ya. Rasa cinta kepada Indonesia. Rasa cinta kepada Indonesia. Oke, Mas, siapa Mas Andika ya? Nah, yang lain mungkin mewakili siapa salah satu? Iya, rasa cinta terhadap Indonesia, negara kita. Mudah-mudahan akan kembali aman seperti dulu. Pandemi segera berakhir begitu ya. Tidak sekarang ini seperti sekarang ini. Akan tetapi walaupun saat ini kita tidak ketemu langsung, tapi hadirkan
guru kita, hadirkan teman-teman kita seperti berada di dekat kita, begitu. Ketika kita bisa menghadirkan orang-orang yang jauh, walaupun kita belajar di tempat dengan jarak yang jauh seperti ini, kita akan lebih enak. Jadi tetap semangat belajarnya walaupun dengan jarak jauh, begitu. Saya lanjutkan. Persepsi kali ini. Nah, saya ulang. Mengingat kembali tentang persamaan. Kalau materi yang saya sampaikan nanti adalah pertidaksamaan, kita mengingat kembali tentang persamaan. Di sana ada bagaimana caranya menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan X plus 2 per X plus 8 sama dengan 2X, begitu. Nah, kita coba ya. Kita coba dari ini. Dari sini, pertama kali yang kita lakukan kalau persamaan masih bisa kali silang. Sehingga di sini saya mulai dengan saya pancing dulu sebelum. Atau ada yang mau mencoba? Silahkan. Saya yang nulis, kalian yang bilang. Ya. Ada yang mau mencoba? Ya, saya mulai. Yo. Kalau saya punya seperti itu berarti saya buat kali silang X plus 2 sama dengan, nah ini berarti ada X, enggak jelas ya pakai ini, ganti yang apa yang merah. Nah, X plus 2 sama dengan 2X, X plus 8. Kemudian X plus 2 sama dengan 2X kuadrat plus 8X. Dinolkan, sini 2X kuadrat, kok 8X, 16X. Plus 16X, yang kiri pindah ke kanan, itu menjadi apa Mas Ibra? Layar saya kelihatan? Kelihatan, Bu. Iya, 2X kuadrat, terus apa lagi Mas Ibra? Positif 15X. 15X dikurangi 2 dibagi 2 enggak bisa. Ini ada yang salah tidak? Silakan dicek. Ini error ya. Punya saya ini error ini. Silakan dicek. Nah, ada yang salah tidak ini? Yo, faktorkan. Sepertinya ada yang salah ya. Ada yang salah di mana? Sepertinya ada yang salah ini. Nggak bisa difaktorkan, Bu. Tidak bisa. bisa. Kalau bisa pakai rumus ABC coba. Masih. Berarti ini PPT saya yang dulu hapus ini. Min B, min 15. Nggak bisa ini ya. B kuadrat berarti 15 kuadrat min 4A C per 2A. 2A. 15 minus dari 225 plus 16 per 4. Panjang ini nanti gitu ya. Panjang. Nanti dicari ya. Nanti dicari itu faktorisasinya bagaimana. Ini soal saya yang kurang pas berarti. Ini PPT saya yang kemarin terhapus. Ini yang lama berarti. Tuh. Nanti dicari ABC-nya. Dicari A-nya, dicari X1 dan X2-nya.
berikutnya kita lanjutkan aja, itu sudah ketemu nanti pakai rumus ABC atau kita lanjut juga tidak apa-apa ini. Ini berarti lanjutkan X1 dan 2 min 15 hilang min 15 plus minus akar dari berapa itu? Berarti 41, 241. Nah, ini enggak bisa difaktorkan. Ini loh. Akar 241 kangelan ya. Berapa kali berapa? Enggak bisa ya. Berarti X1-nya ketemu min 15 plus akar 241 per 4. X2-nya ketemu min 15 min akar 241 per 4 gitu. Kita lanjutkan aja, itu hanya mengingatkan saja. Jadi kita lanjutkan materi berikutnya. Materi berikutnya. Kita ke materi berikutnya saja. Ini kan persamaan. Manfaat. Dari belajar kita tentang pertidaksamaan rasional, manfaatnya diantaranya adalah untuk mendesain gambar yang melibatkan dua kurva. Jadi misalnya saya punya kurva HX dan TX di sini. Supaya HX itu di atasnya TX, nah itu bagaimana? Itu hanya salah satu dari sekian manfaat kita belajar tentang pertidaksamaan rasional. Jadi pertidaksamaan rasional itu apa toh? Gampangan apa kita berpikirnya untuk bahasa kita sehari-hari adalah pertidaksamaan pecahan. Jadi yang bisa dibentuk menjadi sekian per sekian gitu. Itu tentang samaan rasional. Kemudian tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menentukan penyelesaian pertidaksamaan. Jadi kalau soalnya seperti yang saya berikan di apersepsi tadi itu tentang persamaan. Jadi nanti yang akan kita pelajari adalah pertidaksamaan. Kalau persamaan berarti di sana dihubungkan dengan tanda sama dengan. Nanti yang akan kita pelajari dihubungkan dengan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Gitu. Jadi ada soal yang langsung bentuknya sudah matematika, terus kita tinggal mengerjakan. Tapi ada pula yang soalnya soal cerita, jadi soal penerapan. Lah bagaimana kita mengerjakannya? Kita baca dulu soalnya, kemudian berikutnya kita membuat model matematikanya. Jadi seperti ini, nomor 2 ini. Jadi tujuan kita kali ini adalah iso nggarap soal sing bentuk matematika langsung iso bisa menyelesaikan. Berikutnya, jika soalnya itu soal cerita, kita bisa membuat modelnya. Belum mengerjakan, belum membuat model. Jadi kita baca soal cerita, gawe model. Nah, ketika membaca soal, iki modelnya nek digawe matematika kayak apa toh, gitu. Kalau sudah dibuat model, kamu bisa membuat model matematikanya, kamu bisa menyelesaikannya. Itu tujuan kita saat ini. Gitu. Jadi belajar kita saat ini adalah tentang pertidaksamaan rasional. Orientasi peserta didik kepada masalah, saya sodorkan masalah ini salah satu masalah dari pertidaksamaan rasional. Salah satu membaca, Mbak siapa ya? Mbak Anissa mungkin ya, Mbak Anissa adakah? Ada, Bu. Iya, oke, tolong dibacakan Mbak Anissa. Seorang ahli gizi wajib mempertimbangkan beberapa faktor saat merancang pola makanan bernutrisi, seperti berat badan dan usia. Oleh karenanya, ahli gizi mempergunakan rumus untuk mengontrol kandungan kalori dalam makanan. Jika unit batas kesehatan tertentu per hari dirumuskan dengan P dalam kurung K sama dengan 5K per K min 2, di mana K adalah jumlah kalori makanan. Tentukan batasan kalori per hari agar unit batas kesehatan tidak lebih dari 4 unit. Iya.
Nah, sudah dibacakan oleh Mbak Anissa. Berikutnya, dengan membaca itu sudah dibacakan oleh Mbak Anissa dan yang lain mestinya tampakkan masalah yang saya sodorkan ini. Dengan membaca masalah itu berarti kamu tahu apa dari masalah itu. Yuk. Siapa yang tahu? Dari ini aku tahu ini, Bu. Siapa? Permasalahannya kalori dalam makanan. Ada batas atau rumus fungsinya kalori dalam makanan. Apa itu, Mas? PK sama dengan apa? 5K per K min 2. Iya. Ada jumlah Kemudian kalori. batasnya berapa itu, Mas? 5K per K min 2 harus bagaimana? Gitu. Lima K per K min 2 harus bagaimana? Kurang dari sama dengan 4. Kurang dari sama dengan 4. Karena di sana dikatakan bahwa batasnya tidak lebih dari 4. Artinya boleh kurang, boleh sama, karena tidak boleh lebih. Berarti kalau tidak boleh lebih, boleh kurang, boleh sama. Berarti 5K per K min 2 kurang dari sama dengan 4. Begitu. Kalau sudah tahu seperti itu, nanti bisa dikerjakan. Berikutnya, mengorganisasikan peserta didik. Iya, kelompoknya sudah saya bagi. Ini sudah kelompok 1, kelompok 2. Iya, ini. Kelompok 1 ada Mbak Alma, Anissa Azahra, Andika, Rahma. Kemudian kelompok 2-nya Ilham, Mas Rafael, Naswa, Faisal, Nabiha. Kelompok 3 ada Tutut, Widya Kartika, Ananda, Aisyah, Rizky. LKPD sudah saya bagikan sehingga kalian bisa mengerjakan LKPD. Silakan, bahan ajar sudah saya berikan, begitu ya, bahan ajar sudah saya berikan. Kalian dari kelompok yang sudah saya bagi ini, kalian bisa bekerja di kelompoknya masing-masing yang sudah saya bagi di grup WA. Jadi kalian bekerja di WA, silahkan mengerjakan. Di sana ada 5 siswa dengan hanya 3 soal. Jadi nomor 1 misalnya nanti dikerjakan, misal nomor 1 dikerjakan Mbak Alma, misal kelompok 1. Kemudian nanti dibantu siapa, misalnya begitu. Ya, jadi kali ini kalian bisa keluar dari room, nanti masuk lagi. Saya kasih waktu 15 menit, ternyata di LKPD sudah saya berikan di sana waktunya 15 menit. Nanti kalau belum 15 menit kalian sudah selesai, boleh langsung masuk room kita untuk presentasi. Jadi nanti siapkan kalau bisa 1 kelompok 1 presentasi. Usahakan. Artinya gini, 1 kelompok nanti presentasi, misalnya kelompok 1 presentasi nomor 1 misalnya. Boleh tidak harus, misalnya gantian yang nomor 1 kelompok 3 boleh, nomor 2 kelompok 1 misalnya boleh, nomor 3 kelompok 2 juga boleh. Jadi terserah nanti yang kelompok mana yang biar merata presentasinya. Tapi kalau tidak ada laptop nggak bisa presentasi ya. Tapi enggak apa-apa, nanti saya yang share, kamu yang ngomong juga boleh. Begitu. Terus di sana silakan kalian bekerja di grup WA kecil kelompok 1, 2, 3. Jadi silakan di sana menyampaikan pekerjaan kalian, di-share di grup kecil itu. Nanti grup WA kalian saya share ya, di-share jadi muncul di sini. Gitu. Cara bekerja tahu ya, nanti mengerjakan itu, diskusi dan sebagainya. Jika ada kesulitan silakan tanyakan. Kemudian nanti presentasi, pada saat presentasi kalau kelompok 1 presentasi yang lain menanggapi. Boleh tanya, dan tanya itu tidak selamanya
tanya itu tidak tahu, tidak selamanya. Bisa jadi tanya itu untuk meningkatkan pemahaman yang mengerjakan juga boleh. Artinya gampangannya apa? Kamu tanya hanya untuk sekedar ngetes kancamu, boleh, enggak apa-apa. Begitu ya. Jadi nanti usahakan satu kelompok presentasi, kelompok yang lain silahkan tanya atau menyanggah atau apa saja. Gitu ya. Paham dengan apa yang saya sampaikan? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, kalau paham silahkan keluar dari ini room boleh. Kemudian kalian bisa bekerja di grup WA. Silakan. Boleh keluar bekerja di grup WA. Grup WA saya share ya. Grup WA saya share di sini sehingga muncul di layar saya. Oke, Mbak Alma. Ya, kita tunggu teman-teman kalian agar masuk room dulu ya. Sudah 11, 12, 13. Iya. Ya, kelompok 1. Mau nomor 1, Bu, tapi Andika yang mau share sama presentasi. Oh, boleh pakai laptop. Mas Andika pakai laptop? Iya. Oke, Mas Andika, silakan Mas Andika. Silakan share. Kelompok 3, Bu. Mau nomor berapa Mbak Widya? Nomor 3, Bu. Boleh, nomor 3 boleh Mbak Widya. Silakan Mbak Widya. Sebentar. Layar saya sudah kelihatan. Sudah Mbak, sudah. Nomor 3. 5K per K min 2 kurang dari sama dengan 4. 5K per K min 2 min 4 kurang dari sama dengan 0. 5K min 4 dikali K min 2 per K min 2 kurang dari sama dengan 0. 5K min 4K ditambah 8 per K min 2 kurang dari sama dengan 0. K plus 8 per K min 2 kurang dari sama dengan 0. Pembuat 0. Pembilang. K plus 8 sama dengan 0. Jadi, K sama dengan min 8. Penyebut. K min 2 sama dengan 0. Jadi,
K sama dengan 2. Garis bilangan. Noktaf untuk pembilang tertutup Mm-mm. dan untuk penyebut terbuka. Ya, selalu penyebut selalu terbuka. Oke, silakan lanjut. Bagian paling kanan adalah plus. Perkenalkan, nama saya Andika Arya Kusuma, perwakilan dari kelompok 1. Ingin Iya. mempresentasikan hasil kerja kami. Nomor Iya. 1. Min X tambah 2 per X plus 8 lebih dari sama dengan 1. Mm-mm. Penyelesaian. Itu Min dari X. teman-teman. Sebentar Mas, dari teman-teman kelihatan nggak itu layarnya Mas Andika Moste? Tulisannya jelas nggak? Agak ngeblur. Oke, iya betul Mas. Jelas belum? Silakan lanjut Mas. Ya. Penyelesaian. Min X tambah 2 per X tambah 8 lebih dari sama dengan 1. Min X tambah 2 per X tambah 8 min 1 lebih dari sama dengan 0. Min X tambah 2 per X tambah 8 min dikurangi X tambah 8 per X tambah 8 lebih dari sama dengan 0. Min 2X kurang 6 per X tambah 8 lebih dari sama dengan 0. Pembuatan 0. Pembilang. Min 2X kurangi 6, maka pembulat nolnya yaitu min 2X kurangi 6 sama dengan 0. Min 2X sama dengan 6, X sama dengan 6 per min 2, X sama dengan min 3. Penyebut X tambah 8, maka pembuat nolnya yaitu X tambah 8 sama dengan 0. X sama dengan min 8. Garis bilangan tandanya. Penyelesaian. Min 8 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan min 3. Jadi HP-nya X min 8 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan min 3 X elemen real. Iya, sebentar. Sudah selesai ya, kita koreksi. Tadi dikatakan itu tadi pembuat nol ya. Tadi coba Mas, diarahkan ke atas soalnya tadi ada tanda sama dengannya atau tidak Mas? Mana? Soalnya ada tanda sama dengan enggak? Dari soal. Iya, lebih dari. Iya, tarik lagi ke bawah Mas, ke bawah. Bawa ke bawah. Lagi, ke gambar. Jadi ini yang membuat layar menjadi blur itu sepertinya sinyal sepertinya. Karena kadang terang, kadang blur. Ya, Berarti Bu. sinyal. Mas Andika rumahnya mana? Galasri, Bu. Galasri. Oh, kota ya sebenarnya. Iya, sebenarnya kota. Terus kita koreksi agak dimunculkan yang pembuat nol tadi, Mas. Tolong Mas. Nah, itu sudah. Itu kan pembuat nol pembilang, itu X sama dengan 3. Kemudian penyebutnya X sama dengan min 8. Bawa ke bawah ke gambar. Gambar. Nah, sudah cukup. Iya. Teman-teman yang lain silahkan dikoreksi atau silahkan ditanya ya. Kalau tadi Mas Andika mengatakan itu cara baca paling bawah itu loh Mas Andika. Jadi HP atau himpunan penyelesaian itu membacanya himpunan semua X gitu ya. Himpunan semua X di mana X-nya kurang dari 8. Lebih dari min 8 kurang dari min 3 X elemen real begitu. Jadi
tadi noktahnya ini mestinya ada noktah-noktah kindol gitu ya. Ndole neng nggon dhuwur nggon gambar itu loh. Gambar itu ada ndolnya. Kalau ini kan nggak ada. Usahakan ada dan diperjelas. Jadi kalau tadi soalnya tidak pakai sama dengan kan? Kalau tidak pakai berarti itu noktahnya terbuka semuanya, tidak ada tanda sama dengannya. Jadi ini noktahnya terbuka, di sini ada tanda noktah. Seperti tadi yang punyanya Mbak Widya, yang nomor 3 itu kan nanti dilihat ya. Jadi nanti bisa di-share di grup, boleh di grup kelas, boleh grup yang ber-15, boleh. Jadi nanti di-share, oh itu noktah terbuka, noktah tertutup. Apa yang membedakan? Begitu. Kalau saya tanya Mas Andika tahu enggak kenapa di sini kalau ini tidak bisa membedakan ya karena noktahnya terbuka semuanya dan soalnya tidak pakai sama dengan. Itu yang membedakan itu pekerjaannya Mbak Widya Kartika tadi sebenarnya. Itu memancing pertanyaan sebenarnya, tapi tidak ada yang tanya tadi gitu loh. Jadi ini noktahnya terbuka semuanya. Karena waktunya sudah hampir habis. Ayo nomor gantian atau Mas Andika presentasi lagi yang nomor berapa tadi? Nomor 3 sudah, ini nomor berapa ini? 1 ya? Iya, Bu. Iya, nomor 2. Nomor 2 kelompok berapa ya? Kalau tadi kelompok 3, kelompok 2 berani tidak nomor 2? Enggak ada. Membimbing penyelidikan tadi. Yang pertama apa? Coba, harusnya tidak muncul ini. Ini PPT saya yang kurang pas ini. Yo, nomor 1, apa yang kalian lakukan pertama kali ketika mengerjakan pertidaksamaan rasional? Ayo Mbak, salah satu. Yo, yang pertama yang dilakukan apa? Nomor 1, menjadikan ruas kanan sama dengan 0. Jadi, ruas kanan digawe 0. Jadi pindah neng Yang kedua apa? Berikutnya, Mbak Tutut. Menyederhanakan bentuk ruas kiri sehingga menjadi sebuah pecahan. Betul. Yang ketiga apa? Mbak apa ya? Mbak siapa ya ini? Mbak Azahra. Mbak Azahra, yang ketiga apa? Mbak Aisyah. Ya, Mbak Aisyah. Menentukan pembuat nol, pembilang dan penyebut. Iya, menentukan pembuat nol, pembilang dan penyebut dalam satu garis bilangan dan menentukan tandanya. Berikutnya ada Mas Ilham. Mas Ilham, terakhir apa Mas? Mbak Ananda? Menentukan penyelesaian yang diminta, Bu. Diminta soalnya. Iya, menentukan penyelesaian yang diminta. Berikutnya adalah kuis. Silakan kerjakan kuisnya ini. Nanti kuisnya itu dikirim ke grup WA. Saya beri waktu 5 menit mengerjakan kuis. Kuisnya ini biar kelihatan, silakan dikerjakan. Ya, sudah ke WA ya, sudah dikirim. Berikutnya, saya lanjutkan materi berikutnya adalah penugasan. Silakan dikerjakan soal ini. Soal ini gabungan dari bab 1 yaitu tentang yang nomor 1 sudah berbentuk matematika yaitu pertidaksamaan rasional saya gabungkan dengan nilai mutlak. Itu nomor 1. Nomor 2 soal cerita. Jadi sudah ada soal cerita seperti ini memiliki 2 akar yaitu M dan N gitu.
Kemudian dicari nanti. Jumlah kedua akar lebih kecil. Jumlah kedua akar lah, akarnya apa? OM dan N. Materi berikutnya yang akan kita pelajari setelah kita belajar tentang pertidaksamaan rasional, kita akan belajar pertidaksamaan irasional untuk berikutnya. Irasional itu apa? Irasional itu berbentuk akar. Jadi untuk yang kurang dari A, kurang dari fungsi Gx, jika keduanya di akar, jadi ruas kiri dan kanan sama-sama di akar, bagaimana menyelesaikannya, begitu. Selanjutnya, saya pikir materi hari ini sudah cukup. Silakan nanti tugasnya bisa dikerjakan. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan, gitu ya. Bisa ditanyakan lewat WA, bisa ditanyakan lewat aplikasi Tim, boleh. Jadi saya pikir pembelajaran hari ini sudah cukup. Semoga kalian yang hadir pada saat ini selalu sehat, mudah memahami materi yang sudah kita pelajari. Untuk berikutnya, terima kasih. Dan kita tutup pembelajaran kali ini. Mas Andika, kita berdoa dulu sebelum kita leave dari grup. Silakan Mas Andika. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai.